Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan kompetensi teknis guru PAI aspek Quran Hadis berdasarkan FR di KTA Akpai Digital. Nah, sebelum lanjut, silakan teman-teman like dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi soal-soal latihan PPPK lainnya dari channel Info Kita YA. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal. Berikut ini syarat hadis sohih, yaitu A. Sanadnya terputus, B. Diriwayatkan oleh seorang perawi, C. Matanya sats, D. Matanya tidak berilat. Nah, kita bahas syarat hadis sohih. Syarat hadis sohih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Nah, maksudnya bersambung ini rangkaian para perawi hadis sohih sejak perawi terakhir sampai kepada para sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad bersambung. Nah, bersambung jelas siapa yang menyampaikan itu ada, tidak terputus. Yang kedua, syarat hadis sohih yang kedua adalah para perawinya bersifat adil, Islam balik terpelihara ketakwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya, dan terjaga dari sifat muru'ah, yaitu senantiasa berakhlak baik dalam segala tingkah lakunya. Yang ketiga, para perawinya bersifat dobit. Para perawi yang kuat hafalannya, nah maksudnya dobit adalah para perawi yang kuat hafalannya terhadap segala sesuatu yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut manakala diperlukan. Syarat hadis sahih yang keempat, matanya syadz. Matan itu lafal isi hadisnya ya. Hadis yang matanya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau yang lebih sikoh. Yang kelima, matanya tidak berilat. Maksudnya tidak berilat adalah hadis-hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamar-samaran atau keraguan-raguan. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi syarat hadis sahih adalah D. Matanya tidak berilat. Soal berikutnya, yang dimaksud hadis hasan yaitu A. Hadis yang gugur seseorang atau orang dengan tiada berturut-turut di pertengahan sanad. B. Hadis yang gugur dua orang perawi berturut-turut di pertengahan sanad. C. Hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur serta memiliki lebih dari satu sanad. D. Hadis yang berasal dari orang yang dipercaya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, untuk yang A itu adalah pengertian dari hadis mungkoti. Nah, hadis mungkoti ini adalah salah satu jenis hadis doif, jadi tidak boleh digunakan. Yang B itu adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal ini juga sama dengan hadis mungkoti, ini adalah hadis doif. Yang C adalah hadis hasan. Jadi hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Yang D adalah hadis sohih. Jadi hadis sohih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Soal selanjutnya, yang dimaksud athar yaitu titik-titik. A. Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. B. Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW yang berupa perkataan. C. Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW ataupun yang lainnya, yaitu sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, atau generasi setelahnya. D. Segala yang datang selain dari Nabi SAW, yaitu dari sahabat tabi'in atau generasi setelah mereka. Nah, kita bahas satu-satu. Yang A itu adalah hadis. Jadi pengertian hadis itu adalah A. Yang B itu adalah pengertian dari hadis qauli atau hadis yang berupa perkataan. C itu adalah khobar. Jadi khobar itu yang baik yang datang dari Nabi ataupun yang lainnya. Sedangkan yang D itu adalah asar. Jadi asar itu sebenarnya secara bahasa itu bermakna sisa. Maksudnya sisa, secara istilah ialah segala yang datang dari selain Nabi SAW, yaitu dari sahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka. Nah, itu yang disebut asar. Soal yang selanjutnya,
Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Salah satu fungsi hadis adalah menetapkan dan memperkokoh apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Fungsi tersebut disebut dengan titik-titik. Jadi untuk menetapkan dan memperkokoh itu fungsi apa namanya? A. Bayan takrir, B. Bayan takyid, C. Bayan tafsil, D. Bayan tasyri'. Berikut pembahasannya. Bayan takrir disebut juga bayan at-takkid atau bayan al-isbat adalah apabila sunnah atau hadis sesuai dengan dan atau menetapkan serta memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi bayan takrir itu fungsinya adalah memperkuat, menetapkan serta memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Bayan takyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat keadaan atau syarat tertentu, yaitu penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga, bayan tafsil. Bayan tafsil berarti penjelasan dengan memerinci keadaan ayat yang mujmal. Jadi dia menjelaskan ayat yang mujmal atau yang bersifat umum. Ayat yang masih bersifat global yang memerlukan mubayyin atau penjelas. Bayan tasyri' adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang fungsi hadis memperkokoh apa yang ada di dalam Al-Quran. Memperkokoh apa yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah A. Bayan takrir. Soal yang selanjutnya. Hadis larangan kencing di air yang menggenang termasuk hadis titik-titik. A. Qauliyah, B. Fi'liyah, C. Fi'iliyah, D. Takririyah. Nah, untuk jawaban yang C ini Fi'iliyah itu bukan termasuk hadis ya. Jadi yang termasuk hadis itu adalah hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Nah, kita lihat pembahasannya. Hadis qauliyah adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi qauli itu artinya perkataan. Nah, perkataan ini bisa berupa tuntunan, petunjuk, peristiwa, ataupun kisah yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah, maupun akhlak. Jadi bisa berupa tuntunan, petunjuk, peristiwa, ataupun kisah yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah, maupun akhlak. Hadis fi'liyah adalah hadis Nabi SAW yang berupa perbuatan yang diberikan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan sholat, manasik, haji, dan lain-lain. Sedangkan hadis takriri adalah hadis yang memuat tentang perbuatan para sahabat yang telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, menurut Abu Ubaidah dalam buku tafsir Al-Asas, ikrar tersebut dapat berupa sikap diamnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi ini, Rasulullah tidak mengatakan sesuatu, tidak menyuruh, dan tidak pula melarangnya. Jadi tidak mengatakan sesuatu, tidak menyuruh, ataupun tidak melarangnya maksudnya. Nah, kita lihat hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir kemudian mandi darinya." Dalam riwayat Muslim, "Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang menggenang sedangkan dia dalam keadaan junub." Nah, hadis ini itu termasuk hadis fi'liyah karena Rasulullah mengatakan langsung berkenaan langsung dengan akidah, syariah, ataupun akhlak. Nah, ini adalah akhlak. Akhlak tidak boleh berkencing di air yang menggenang. Hadis larangan kencing di air yang menggenang termasuk hadis qauliyah atau hadis perkataannya Rasulullah SAW. Soal selanjutnya, hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran. Nah, arti mubayyin adalah A. Penjelas, B. Penyempurna, C. Pelengkap, D. Terjemahan. Nah, pembahasannya arti mubayyin adalah mubayyin itu adalah isim fa'il, bab taf'il. Akar katanya dari bayana yang bermakna penjelas dan penerang. Jadi mubayyin itu adalah A. Penjelas. Soal selanjutnya, hukum menggunakan hadis maudhu adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa itu hadis maudhu.
Hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perbuatan, perkataan maupun takrirnya, namun secara rekaan atau dusta semata. Dalam penggunaan masyarakat Islam, hadis maudhu disebut juga dengan hadis palsu. Nah, karena ini rekaan atau dustaan semata dan ini juga disebut dengan hadis palsu, jadi hukum menggunakan hadis maudhu adalah haram karena adalah hadis palsu. Soal selanjutnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata yang bergaris bawah mempunyai arti. Nah, itu yang bergaris bawah adalah liya'budun. Apa arti liya'budun? Li itu adalah berarti agar, supaya. Ya'budun itu berasal dari kata abada, ya'budu. Jadi ya'budu itu adalah fi'il mudhari'. Ya'budu itu huwa. Sedangkan ya'budun itu ada huruf wawu dan ada huruf nun. Itu berarti mereka. Jadi yang mereka itu ada B, ada D. Ya'budun artinya beribadah, menyembah. Jadi yang benar adalah B, agar mereka beribadah kepadaku. Itu tadi pembahasan soal dari FR teman-teman guru PAI di tes tahap 1. Nah, semoga teman-teman semuanya lulus di tahap 2. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita IA. Semoga lulus dan sukses jadi ASN 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.